Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 3. Dan di sini untuk pembelajaran PJOK kita akan belajar banyak tentang gerak dasar manipulatif. Dan untuk hari ini kita akan belajar gerak menendang dalam permainan sepak bola. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa agar dalam pelaksanaan pembelajaran kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahannya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran gerak dasar manipulatif. Apa itu gerak dasar manipulatif? Ada yang tahu anak-anak apa itu gerak dasar manipulatif? Apakah ada yang tahu atau mungkin semuanya belum tahu? Ya, baik, kita sama-sama belajar di sini. Apa itu gerak dasar manipulatif? Gerak dasar manipulatif adalah suatu gerak yang dilakukan menggunakan alat. Jadi gerakan-gerakan manipulatif adalah gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan alat atau objek. Berbeda dengan gerak lokomotor dan non-lokomotor yang sudah kita pelajari sebelumnya, gerak manipulatif ini menggunakan alat. Jika gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor hanya menggunakan gerakan-gerakan tubuh kita. Ya, gerakan-gerakan tangan, gerak kepala, gerak kaki. Jadi gerakan-gerakan terbatas menggunakan gerak tubuh kita. Untuk gerak manipulatif yaitu penggabungan antara gerak dari tubuh kita dimanipulasi menggunakan alat ya atau benda atau objek. Mungkin masih belum paham ya seperti apa. Kita langsung masuk ke contohnya agar lebih memahami dan lebih dalam anak-anak bisa mulai paham apa itu gerak manipulatif. Kita lihat. Berikut adalah contoh-contoh gerak dasar manipulatif. Yang pertama, ada gerak melempar dan menangkap. Kenapa gerak melempar dan menangkap merupakan gerak manipulatif? Kenapa? Ada yang tahu? Jadi gerakan melempar dan menangkap ini sudah pasti ada objeknya atau ada alat yang digunakan. Contoh, gerak melempar pasti ada alat yang dilempar. Dalam permainan misalkan dalam permainan lempar tangkap bola, gerakan melempar itu sudah jelas alat yang digunakan adalah bola, karena kita melakukan gerakan melempar menggunakan alat yaitu bola. Sama dengan gerakan menangkap. Menangkap pun harus menggunakan alat atau harus ada objeknya. Jadi harus ada yang ditangkap. Apa yang ditangkap? Ya dalam permainan lempar tangkap bola ya jelas, berarti yang ditangkap adalah bola. Nah, bola ini merupakan alat atau objek yang digunakan dalam gerak dasar manipulatif. Jadi gerakan melempar dan gerak menangkap ini merupakan gerak dasar manipulatif karena dibantu menggunakan alat.
atau kita melakukan gerakan untuk memanipulasi suatu alat, suatu benda. Selanjutnya, selain gerak melempar dan menangkap, ada gerak menggiring dan menendang. Ini biasa dilakukan contohnya mungkin dalam permainan sepak bola. Gerakan menggiring dan menendang ini jika diambil apa alatnya, misalkan gerakan menendang, apa yang ditendang? Nah, jadi ada pertanyaan seperti itu, apa yang ditendang? Yang ditendang adalah bola. Nah, berarti alat yang digunakan adalah bola ketika kita melakukan tendangan. Pun sama, kita menggiring apa? Dalam permainan sepak bola kita menggiring bola, berarti alat yang digunakan adalah bola. Jadi gerakannya ada gerakan menendang, mengayun kaki, karena mengayun kakinya dengan bola atau disentuhkan dengan bola, maka menjadi gerakan menendang bola. Sudah mulai paham ya? Masih ada nih contoh yang ke-5, yaitu gerak memukul. Contoh gerak memukul biasanya banyak ditemukan dalam permainan bulu tangkis. Ya, mungkin anak-anak pernah melihat atau pernah memainkan permainan bulu tangkis. Nah, dalam permainan bulu tangkis itu kita menggunakan raket dan menggunakan shuttlecock. Di sini gerakannya adalah mengayun tangan. Gerakan pertamanya yaitu mengayun tangan, karena ada bola yang dipukul di sana atau shuttlecock yang dipukul, maka menjadi gerakan memukul. Ya, makanya dalam gerakan ini alatnya adalah shuttlecock dan raket. Jadi kedua alat ini memanipulasi gerakan mengayun menjadi gerakan pukulan. Satu lagi ada gerak memantul. Nah, di sini gerak memantul ini apa yang dipantulkan? Ya, jelas contohnya misalkan dalam permainan bola basket ya harus ada alat yang dipantulkan. Misalkan bola, kita memantul-mantulkan bola ke lantai. Nah, itu merupakan gerakan memantul. Apa alat yang digunakan? Alat yang digunakan adalah bola. Nah, dari beberapa contoh di sini, ini adalah contoh-contoh gerakan yang banyak dilakukan dalam permainan olahraga. Contohnya seperti sepak bola, bola basket, bola voli, tangkis, tenis meja, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua olahraga pasti menggunakan gerak dasar manipulatif atau pasti di dalamnya ada gerak dasar manipulatif. Selain contoh-contoh ini yang sehari-hari anak-anak lakukan, banyak juga gerak manipulatif. Contohnya misalkan gerak mengayuh sepeda. Contoh ketika kalian melakukan gerakan atau melakukan kegiatan bersepeda, itu merupakan gerak manipulatif karena tadinya kaki kalian itu hanya melakukan gerakan mengayun kaki, ya, mengayun kaki. Setelah itu masuk ke alatnya yaitu sepeda, maka menjadi gerakan mengayuh sepeda. Nah, alat yang digunakan adalah sepeda. Itu. Jadi bermain sepeda juga merupakan gerak manipulatif, ya. Gerakan yang dilakukan menggunakan alat atau objek. Itu sudah jelas. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak. Jadi intinya gerakan-gerakan yang dilakukan itu ada objeknya, ada alatnya, ya. Itu merupakan gerak manipulatif. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita fokus ke gambar. Silakan anak-anak lihat dan amati gambar yang ada di bawah ini. Kira-kira ini anak-anak sedang bermain apa? Bapak yakin anak-anak sudah
sudah terbiasa melihat orang bermain seperti ini. Oh, ini tuh permainan apa? Permainan ini kan banyak dimainkan oleh anak-anak atau sering dilakukan oleh anak-anak. Apa mainannya? Yang pertama, permainan apa yang sedang mereka lakukan atau mereka mainkan? Di sini sangat terlihat ada bola. Bolanya di sini dimainkan menggunakan kaki. Nah, permainan apa kira-kira yang memainkan bola menggunakan kaki? Selanjutnya, gerakan apa yang dilakukan oleh mereka? Ini yang memakai baju coklat ini melakukan gerakan apa sih? Di sini ada gerakan kaki dan ada bola yang bergerak atau berpindah. Ya. Dan yang terakhir, apakah gerakan yang dilakukan termasuk gerak manipulatif? Nah, ini apakah gerakan yang ini yang dilakukan oleh pemain atau orang yang memakai baju coklat ini merupakan gerak manipulatif? Nah, bisa dijawab anak-anak? Kita jawab sama-sama. Pertama, permainan apa yang sedang mereka mainkan? Ini adalah contoh permainan sepak bola, ya. Karena di sini ada bola dan dimainkan menggunakan kaki. Yang kedua, gerakan apa yang sedang mereka lakukan? Karena di sini ada orang yang melakukan gerakan kaki dan di depannya ada bola yang berpindah, kita bisa menyangka bahwa gerakan ini merupakan gerakan menendang atau gerakan mengayun kaki dari orang yang memakai baju coklat ini dan tersentuh ke bola, makanya menjadi gerakan menendang bola. Yang nomor 3, apakah gerakan yang dilakukan termasuk gerak manipulatif? Nah, kalau kita sudah tahu ini merupakan gerakan menendang bola, apakah gerak menendang bola ini merupakan gerak manipulatif? Iya atau tidak? Yes, jawabannya iya. Kenapa? Karena orang yang memakai baju coklat ini melakukan gerakan menendang dengan alat berupa bola. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti anak-anak? Nah, ini sebagai pengantar materi kita untuk melakukan gerakan-gerakan dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, nah, ayo kita berlatih bersama. Pertama, kita akan melakukan gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Di sini kita akan melakukan 3 jenis atau 3 macam tendangan dalam permainan sepak bola. Pertama, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam adalah kaki yang berada atau bagian kaki yang berada menjorok ke dalam. Ya. Yang kedua, yaitu menendang dengan kaki bagian luar. Nah, ini kaki bagian luar, jadi bagian kaki paling terluar, jadi yang menjauhi tubuh ke sebelah kiri atau kanan. Yang ketiga, menendang menggunakan punggung kaki. Punggung kaki ini biasanya area-area tali sepatu. Kalau di sepatu, nah itu merupakan punggung kaki. Jadi bagaimana cara melakukannya? Nanti Bapak akan kirimkan video pembelajaran yang sudah Bapak buat, yang bisa dicontoh oleh anak-anak di rumah. Jadi ini sebagai pengantarnya. Jadi gerakan menendang ini banyak dilakukan dalam permainan sepak bola. Tujuannya untuk pertama untuk menyerang, untuk menciptakan peluang dari belakang ke depan dengan cara menendang bola kepada teman, itu disebut oper atau mengoper. Yang kedua, menendang bola ke gawang, itu disebut shooting, ya, shooting. Jadi
kita akan melakukan 3 gerakan manipulatif ini. Gerakannya yang bernama gerak menendang dan dilakukan menggunakan 3 jenis bagian kaki. Ya, itu saja dari Bapak untuk materi pembelajaran manipulatif tentang gerakan menendang. Untuk video contohnya nanti Bapak akan lampirkan. Di sana silakan nanti anak-anak bisa mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan menendang dalam permainan sepak bola. Tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk Bapak sendiri. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.